soleh yang di Nggak atasnya. bisa, Pak. Maryam aja binti Imron. Maryam anaknya Ya, Imron menurut Alkitab. Menurut nisbah Quran. nisbah penyandaran, Bu. Misalnya Enggak. Itu sudah salah kalau sejarah, Pak. kayak Itu kita sudah bilang, membuktikan. Itu bukan sudah bukan salah sejarah. Jadi Maryam Ibu, anaknya Imron di dalam Quran itu salah sejarah, Pak. Ibu, Maryam anak Imron, saudara perempuannya Harun, ya bahkan dibikinkan satu surah tersendiri namanya surah Al Imron, ya keluarga Imron, ya yang namanya Musa, Harun dan Maryam. Jadi gini Pak, Nabi Anda itu dengar-dengaran satu nama, jadi di dalam Alkitab Maryam, ya itu kakak tertua daripada Harun dan Musa memang ada Pak orangnya, tapi terpaut 1.500 tahun. bisa Makanya kami ketika orang-orang Kristen dari saya mengatakan begini Pak, Bapak tidak jujur dalam mengatakan ya Ukta Harun. Ukta itu selalu menunjuk kepada saudara perempuan. Kenapa disebut ya Ukta Harun? Karena Maryam itu jelas anaknya Imron, yaitu saudaranya Harun dan Musa. Ibu, Nah ini adalah kesalahan blunder sejarah terbesar di dalam Quran. Dulu. Ibu, saya memanggil muslimah yang bukan saudara kandung saya dengan ukhti. Apakah dia saudara kandung saya? Ini hal biasa di dalam berbahasa. Ini jelas dong Pak, ini jelas berbeda. Di dalam Quran dikatakan Maryam itu adalah anaknya Imron, saudara perempuannya Musa dan Harun. Dan pertanyaan Ibu dijawab dengan hadis Rasulullah menyatakan, bukankah mereka biasa menyandarkan? Nah, Maryam ibunya Yesus, jadi Maryam ibunya Yesus itu bukanlah keturunan Harun, Mbak. Maryam ibunya Yesus, Maryam binti Eli itu adalah keturunan Yehuda. Jadi kalau dipanggil menurut nama leluhur mereka sangat tidak tepat. Nah, Harun di dalam Alkitab itu membuat anak lembu emas. Artinya kalau kita mau sebentar Pak. Artinya itu kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran. Ya, saya bisa tunjukkan banyak kesalahan sejarah lainnya di dalam Quran. Nah, tadi kita sudah mengatakan ya, kalau suatu kitab berasal dari Tuhan, dia tidak koheren dengan sejarah. Artinya, ini kita tidak bisa percaya ini firman datangnya dari Tuhan. Makanya orang-orang Kristen dari Najran bertanya, Pak, kenapa kamu menyebut ya Ukta Harun? Artinya mereka benar-benar ngerti dengan jelas apa yang dimaksud Muhammad. Bahwa dia menunjuk kepada anak perempuan, kepada saudara perempuan Harun. Makanya orang Kristen nanya, Pak, loh kok kamu bisa menyebut Maryam ibunya Yesus itu ya Ukta Harun? Nah, kalau pengertian orang zaman itu yang mengatakan bahwa tadi Bapak saya memanggil ukti kepada orang-orang perempuan. Kalau pengertian orang-orang zaman itu, semua orang perempuan Anda panggil ukti atau saudara perempuan, orang-orang Kristen aja nggak akan bertanya, Pak, kenapa kamu menyebut Maryam, ya ibunya Yesus, kamu sebut dengan ya Ukta Harun? Mereka nggak akan bertanya begitu. Jelas mereka bertanya, mengapa kamu bisa melafalkan ayat Quran ya Ukta Harun? Padahal ya Maryam binti Imron atau Maryam binti Amran, saudara perempuannya Musa dan Harun, itu terpaut ratusan tahun dengan Maryam binti Eli, ibunya Yesus. Jadi ini adalah kesalahan sejarah Pak. Pada waktu orang Kristen Najran bertanya ini, ya kira-kira surat Al Imran ini sudah dilafalkan hampir belasan tahun pada waktu itu. Jadi untuk menarik kembali kesalahan sejarah ini sudah tidak mungkin. Karena ayat ini sudah diturunkan oleh Muhammad dan dilafalkan selama beberapa tahun. Nah ketika Muhammad mengatakan, oh mereka menyebut dengan nama leluhurnya, itu sangat salah Pak. Musa itu lebih pantas kalau mau disebut dengan seorang yang lebih luhur dibandingkan Harun. Harun itu memberontak dengan membuat anak lembu emas. Kesalahan lainnya Pak, di dalam Quran Bapak dikatakan orang Samaria, ya Samiri yang membuat anak lembu emas. Ini merupakan kesalahan sejarah terbesar dan berat banget ini. Artinya kalau ini firman dari Tuhan, Tuhan yang sama maksud saya ya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, nggak mungkin. Karena orang Samiri, ya Samiri orang Samaria itu baru ada 750 tahun setelah Musa mati. Bagaimana mungkin pada zaman Musa, orang Samaria ini membuat anak lembu emas. Ini merupakan blunder dan kesalahan sejarah kedua yang bisa saya kemukakan saat ini. Jadi, saya harap Pak Sumarlin, kalau Anda mempunyai iman, tadi kita bilang ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Tapi imannya Kristen itu bukan iman buta, Pak. Tadi saya mengatakan, iman Kristen mempunyai dasar, mempunyai ground. Kita bukan hanya percaya buta, Pak. Oh ya, ada orang namanya Yesus ya. Kira-kira hidupnya 2000 tahun yang lalu. Terus disalib. Benar dia yang disalib apa orang lain ya yang disalib ya? Kita nggak begitu, Pak. Iman Kristen mempunyai dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Nah, makanya saya mengatakan, kalau Bapak percaya sesuatu tidak berdasar, hanya percaya aja. Tadi saya mengatakan, oh saya percaya ada alien. Tapi saya nggak bisa buktikan tuh, alien itu arti kepercayaan saya, iman saya nggak punya dasar. Nggak bisa, Pak. Karena apa?
Kepercayaan kita itu menyangkut hidup matinya kita, menyangkut kekekalan kita, menyangkut surga neraka. Nggak bisa saya begitu aja percaya adanya alien. Itu namanya iman yang buta, iman yang tanpa dasar. Coba diberi kesempatan Pak Sumarlin menjelaskan. Ya, Silakan, Pak. kalau Nabi Bapak menyatakan Maryam itu leluhurnya Harun, tambah salah lagi Pak. Maryam bukan dari suku Lewi, tapi dari suku Yehuda. Ya, suruh dijelaskan aja blunder di dalam agama Islam. Dari Quran dan hadisnya bagaimana. Oke. Jadi pertama ingin kami sampaikan ya. Satu, bahwa seperti yang Ibu bilang tadi ya, memahami ini itu standarnya Kristen. Kenapa tidak boleh kami menggunakan standar kami gitu? Satu. Ya harus juga kami menjelaskan pemahaman kami sesuai standar kami gitu. Nah, mungkin inilah benarnya perkataan teman kami yang ateis itu, bahwa semua agama itu benar menurut pemeluknya. Nah, seperti itu. Nggak bisa dong. Bapak mencaplok cerita daripada Bible, mencaplok cerita daripada Alkitab. Artinya Bapak mencatut sejarah yang sudah terjadi. Ini jelas saja kita mempertanyakan tolak ukurnya. Artinya, Anda di dalam Quran membuat satu cerita karangan baru, versi baru. Tadi loh, serupa tapi tak sama. Contoh nih misalnya, Isa yang keponakan Musa dan Harun di dalam Quran Bapak, itu lahirnya di bawah pohon korma. Nah ini merupakan satu cerita versi baru Pak. Makanya tadi saya mengatakan apa sih itu kebenaran. Kebenaran itu artinya original atau asli. Nah saya mengatakan begini Pak. Ya, saya katakan dulu ya. Ketika Anda mencatut Isa, Anda menyamakan, walaupun orang Arab tidak pernah menyebut Isa, mereka menyebutnya Yeshua. Ketika Bapak mencatut ini, dan Bapak mengklaim ini Nabi yang sama, ya, yang lahir juga dari kisahnya kan yang mirip-mirip. Yang namanya KW palsu itu kan kalau Bapak lihat tas LV palsu sama tas LV asli pasti mirip dong Pak. Ya kan? Karena namanya aja palsunya. Sudah pasti jelas-jelas mirip. Tapi tidak original. Nah, Anda harus kembali kepada yang original atau kepada yang asli Pak. Itu namanya kebenaran. Jadi kebenaran itu artinya original atau asli. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya Yesus berkata gini Pak Marlin. Aku ini yang asli, original. Satu-satunya, kata Yesus, jalan kamu ke surga. Di luar aku, kata Yesus, itu palsu semua. Oke. Terima kasih banyak. Boleh kami jadi kalau Bapak mau tahu ceritanya, tidak ada lahir di bawah pohon korma. Ini diambil dari kalau yang Injil Ibu pahami, palsu. Lahir di mana, Bu? Di bawah pohon korma itu diambil dari Injil palsu, Pak. Injil palsunya namanya sebentar ya, saya sudah buat videonya. Ini diambil dari Injil Gnostik ya, cerita mengenai di bawah pohon korma itu. Nah, itu Injil yang tidak diterima karena merupakan Injil palsu. Tetapi itu ada di dalam Quran Bapak. Yang benarnya di mana? Yang benarnya di mana lahirnya? Enggak ada, Pak. Harus lahirnya di Migdal Eder sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Sesuai dengan nubuatan Mika 4, harus lahirnya di Pseudo-Matius itu. Ya, Injil Pseudo-Matius ya. Jadi di bawah pohon kurma, kemudian Yesus memerintahkan pohon kurma itu cerita dongeng, Pak, dongeng-dongengan. Dan itu dari tidak mana dimasukkan di dalam. Kita mengukur itu? Ini dongeng atau ada buktinya, Pak? Ada bukunya, Pak. Ada buktinya. Bukunya ditulis sebelum Quran, Pak. Iya, bahkan di dokumen Nag Hammadi, perpustakaan Nag Hammadi, itu gereja sudah memprofil, memetakan Injil-Injil apokrifa. Ratusan, Pak. Ya, bersyukur contohnya, itu ada ditemukan itu. Iya. Jadi yang palsu-palsu di dalam gereja itu tidak pernah dibakar. Maka seperti ada Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil Pseudo-Matius tadi, kemudian Injil Proto-Evangelium Yakobi dan sebagainya. Itu nggak ada pembakaran, Pak. Karena kita bisa tahu yang asli kalau ada palsunya gitu. Kita bisa compare. Nah, itu namanya kebenaran, Pak. Jadi kebenaran itu artinya original atau asli. Tinggal Bapak mau pilih LV yang KW apa LV yang asli. Gitu aja. Oke. Boleh kami berbicara sekarang? Silakan. Iya. Dulu sebentar. Silakan, Pak. Iya, tadi kembali ke tadi kembali ke poin pertama ya. Tidak bolehkah kami memahami agama kami sesuai dengan apa-apa yang dipahami oleh pendahulu agama kami. Kan itu satu. Kalau Ibu tadi boleh mengatakan ini double prophecy harus berdasarkan pemahaman Kristen ini segala macam, kami juga akan berkata sesuai pemahaman dari ulama-ulama Islam.
Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya tidak ada pertentangan antara kita. Karena kita menerapkan jelas standar. banyak, Pak. Pertentangannya fundamental. Jadi gini, Bukan, kalau kita Bu, bicara misalnya Hindu, sebentar. Kalau kita bicara Hindu, Buddha dan sebagainya, kenapa relatifly tidak ada pertentangan dengan Kristen? Karena mereka jelas-jelas berbeda dan tidak pernah mengklaim nabi-nabinya di dalam Alkitab kita. Permasalahannya dengan Islam berbeda, Pak. 90% cerita di dalam Quran itu sumbernya dari Alkitab. Dari 25 nabi yang Anda klaim sebagai nabi di dalam Quran, 24-nya Anda klaim sebagai nabi di dalam Alkitab kita. Ini menjadi suatu masalah. Kalau dengan agama lain, itu urusan mereka. Mereka mau menginterpretasikannya seperti apa, terserah, nggak ada urusan kita. Ya kan? Mau si Qinghai menginterpretasikannya dia utusan ini, ya terserah lah. Kita cuma membuktikan, ya udah buktikan aja kalau kamu memang reinkarnasi daripada Yesus, tinggal gitu aja kita ngomongnya. Tapi mau interpretasi, tapi kasusnya berbeda dengan Islam, Pak. Anda memaksakan. Sekarang kalau mohon izin dulu. Ngerti maksud saya gitu. Sebentar. Tas Hermes sama tas LV ini beda, Pak. Kalau saya mengklaim tas saya tas LV asli, Anda mengklaim Hermes, itu urusan Anda, terserah. Tapi Anda membuat miniatur, Anda membuat palsunya dari tas Hermes saya. Ya jelas masalah, Pak. Saya punya brand aslinya. Anda punya KW-nya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa tidak bolehkah kami memahaminya sesuai dengan pemahaman kami. Kalaupun Ibu mengatakan itu salah. Terus kedua, Ibu mengatakan, oh tidak bisa, ya, ini mengklaim punya kami, gini gitu. Tidak bisa berarti kalau oke lah saya mengikuti premisnya Ibu tentang itu. Berarti orang Yahudi juga mengatakan, oh tidak bisa, Kristen memahami ini begini-begini, padahal kami tidak memahaminya demikian. Terlebih lagi mengaku kitab kami, bisa juga seperti itu. Jadi poin yang ingin kami sampaikan di sini, bila kita berdialog tentang agama, biarkan teman diskusi kita menyampaikan pandangan dia, apa yang dia pahami tentang ajaran agamanya, itu satu. Jadi kalau misalnya saya menyampaikan begini yang saya pahami, tidak bisa kita, oh tidak bisa itu begini, karena tidak mungkin kita lebih tahu agamanya orang daripada orang yang memiliki agama itu. Satu premis yang saya pikir cukup universal yang bisa kita terapkan bersama, sehingga tidak terjadi hal-hal yang istilahnya mungkin akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik dari sisi yang lain-lainnya, maupun dari sisi bisa dikatakan premis yang sifatnya double standar, kan gitu. Terus yang ketiga, Ibu Syafiatul kami hargai, ya, dengan semangatnya beliau segala macam, menyampaikan ini salah apa segala macam, it's okay. Namun Ibu Syafiatul tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir dalam artian seperti ini. Ya bukankah Yesus telah datang kepada orang-orang yang menentangnya, gitu kan? Mungkin kita lihat banyak istilahnya orang-orang yang dulunya Muslim kemudian menjadi non-Muslim karena didatangi Yesus. Mungkin didoakan saja saya untuk itu tanpa perlu istilahnya tanda kutip bersemangat sekali bahwa ini salah, itu salah. Saya rasa begini Pak Sumarlin, langsung ke substansi saja. Apa yang ingin Bapak klarifikasi terkait tadi mengenai topik? Ya itu yang klarifikasinya poin 1, poin 2, Bapak poin 3 itu aja sih kaitannya dengan itu. Silakan Pak. Bahwa poin kedua kalau dikatakan oh nggak bisa ini menyelisih kami ini segala macam, bahwa kami mencatut apa Islam mencatut lah tanda kutip gitu kan. Yahudi juga bisa mengatakan hal yang sama kepada Ibu. Seperti itu. Oke, saya mau menanggapi ya. Problem kita dengan Yahudi itu berbeda tafsir, Pak. Jadi contoh nih, misalnya, kita tidak bermasalah kepada siapa yang dikorbankan, apakah Ismail atau Ishak. Kitab Yahudi itu masuk di dalam kanon Alkitab Kristen. Jadi kalau Pak Sumarlin beli Alkitab Kristen, itu yang namanya Perjanjian Lama, itu adalah Alkitab yang dipakai orang Yahudi. Jadi artinya kita menerima 100%, bulat-bulat. Saya ulangi sekali lagi perkataan saya. Perbedaan kita dengan Yahudi itu merupakan perbedaan tafsir. Yang nama tafsir ya bisa objektif, ya artinya kita berantem, berdebat, berargumen mengenai ayat ini, ayat itu, sama misalnya Trinitas dengan oneness dan sebagainya, tapi Alkitabnya sama Pak, satu. Tafsirannya berbeda. Kita tidak pernah bermasalah siapa ya yang disalib. Orang Yahudi mengakui Yesus mati, itu sejarah, fakta. Kita mengakui Yesus mati. Orang Yahudi mengakui dia lahir dari perawan, ibunya dituduh berzina. Ya, kita mengakui Yesus lahir dari perawan. Kita tidak pernah bermasalah siapa yang dikorbankan Ismail atau Ishak. Kita tidak pernah
tidak pernah bermasalah bahwa oh Maryam binti Amran, saudara perempuan Musa dan Harun, itu menjadi Maryam ibunya Yesus. Nggak pernah ada salah paham seperti itu, Pak. Mereka tahu itu beda Maryam, Pak. Mereka tahu orang Yahudi lebih pintar ya. Mereka tahu Maryam, saudara perempuan Harun, Ukhta Harun, ya, binti Amran atau binti Imron, itu bukanlah Maryam ibunya Yesus. Itu nggak ada permasalahan soal ini. Yang menjadi permasalahan adalah tafsirnya yang berbeda. Kalau kita berbeda secara doktrin, kita nggak akan masukkan Alkitab orang Yahudi ke dalam kanon Kristen, Pak. Nah, beda masalahnya dengan Quran. Kenapa Quran tidak kita masukkan di dalam kanon Alkitabnya orang Kristen? Karena Quran bertentangan, baik dengan Yahudi maupun Kristen. Bukan hanya soal tafsir, tapi bertentangan soal fakta sejarah. Ya, tadi saya kasih contoh kecil. Contohnya nih, ya. Orang-orang Islam mengatakan yang dikorbankan Ismail, walaupun di dalam Quran tidak ada yang mengatakan Ismail, ya, dan sumber-sumber kitab Islam sebentar, awal Bu, menyatakan jangan ke Ismail dulu, terkait yang tadi, terkait apa? Terkait Ibu Isa, Maryam, Pak Sumarin ingin menanggapi apa? Sebelum nanti Bu Sofi ya, mungkin dibuka ayat Qurannya kali ya, supaya kita lihat benar nggak Maryam itu adalah anaknya Imron. Iya, yang kami pahami. Atau mungkin Pak Sumarlin mengatakan Pak. ada Maryam yang lain, Pak. ya Tidak, coba kita Bu. dengarkan. Maryam anaknya siapa, Pak? Sebentar, Bu. Ya, Maryam Silakan, anaknya Pak siapa Sumarlin. di dalam Quran? Nggak, Ibu. biarkan menjelaskan tanpa diinterogasi dulu. Silakan Pak Sumarin. Iya, yang kami pahami tentang ayat itu, sebagaimana kami telah belajar akan hal itu yang diajarkan oleh guru kami, dari gurunya, terus bersambung ya ke atas. Ya, yang dimaksud itu adalah penyandaran kepada kebiasaan orang-orang menyandarkan bahwa menyandarkan kepada orang-orang saleh, dan ini umum di dalam bahasa, termasuk di dalam bahasa kami. Kayak gini kok bisa menyandarkan, bentar Pak Sumarlin. Ibu. Kayak gini tuh nggak usah menyandarkan, Pak, dibaca ya, bentar, Bu. aja di dalam Quran. Biarkan selesaikan dulu, silakan Pak Ibu. Sumarin. Sedikit lagi, Bu. Ibu. Ya, 1 menit lagi Pak Ibu. Oke, aku akan buka Quran ya. Aku akan share screen Quran. Ibu, itulah yang dipahami oleh ulama-ulama kami, guru-guru kami, demikian pemahamannya. Tidak ada yang memahami bahwa bahwa dia saudara kandung dari Harun. Tidak, kami diajarkan hal seperti itu. Maryam ya Ukhta Harun, pahami. saudara perempuan Harun, bukanlah saudara perempuan Harun artinya? Bukan berarti dia saudara biologisnya. Itu yang dipahami oleh para ulama. Ya, pendahulu kami. Seandainya ibu bisa menyatakan bahwa misalnya Abu Hurairah memahami bahwa demikian dan demikian, itu ya, Bapak cerita. Bisa tunjukkan, Bapak. Oke, sekarang saya mau tantang Pak Sumarlin. Dari hadis apa? Bapak bisa share screen. Hadis mana yang menyatakan ya Ukhta Harun bukanlah saudara perempuan Harun, dan itu merupakan panggilan umum. Kemudian dari tafsir siapa yang menyatakan itu bukan saudara perempuan Harun, dan Maryam itu anaknya siapa? Bisa ditunjukkan, Pak, dari Quran atau Maryam itu anaknya siapa? Nanti kami carikan dulu ya. Nanti kami carikan. Ada hadis. Ya, kalau belum didapatkan tidak masalah, Pak. Tapi intinya Bapak tadi menyampaikan penjelasan dari ulama Bapak seperti itu ya. Seperti itu, bahwa bukan yang dimaksud demikian, dan tidak ada satupun kami sepanjang hidup kami ya belajar, baik yang dari Makassar, dari Jawa, ya, dari Kalimantan, yang kami temui yang menyatakan demikian. Seperti itu, bahwa yang mereka pahami waktu menyebut ayat itu, ini kan kembali kepada pemahaman. Makanya kami katakan di awal tadi, tidak bolehkah kami memahami kitab kami sesuai dengan pemahaman kami, pemahaman ulama-ulama kami, gitu kan. Pemahaman ulama kami tidak ada yang memahami bahwa itu saudara kandungnya Harun, sebagaimana ibu terkesan memahami, oh itu tidak. Kan begitu. Wow. Oke, sekarang begini Pak Sumarin. Paling baru yang saya dengar. Sebentar Bu Sofi, Pak Sumarin. Bu Sofi, tadi Pak Sumarin sudah mengkonfirmasi bahwa itu pemahaman dari ulamanya. Bagaimana menurut Bu Sofi? Apakah itu bisa diterima, atau kalaupun tidak bisa diterima, apa alasannya? Sekarang kita lihat faktanya saja di dalam Quran. Maryam disebut binti Imron. Saya mau tanya kepada Pak Sumarin. Surat Al-Imran, itu menurut Bapak tentang siapa Al-Imran? Surah ketiga. Al-Imran itu surah siapa? Imron itu siapa sih, Pak? Ya, ini saya ada asbabun nusulnya sih. Ya. Saya ada buku asbabun nusul. Share screen. Sekarang tadi Bapak mengatakan Maryam,
Ukhta Harun itu bukan saudara perempuan Harun. Iya, Oke, sekarang kita lihat buka Al-Imran. Bu. Al-Imran itu menurut Pak Sumarlin tentang siapa Al-Imran? Oke, begini aja Bu. Kita nanti ada sesi bicara kaitannya dengan ini ya. Kami harus menyiapkan dulu literatur supaya kami enggak istilahnya ngomong aja insya Allah. Usah pakai literatur Pak. Baca Quran aja. Maryam itu anaknya sopo? Ya mungkin saya bacakan ini ya Asbabun Nuzul dari Imam As-Suyuti ya. Jadi di bagian depannya sih ini belum masuk ke ayatnya ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Rabi berkata bahwasanya orang-orang Nasrani mendatangi Rasulullah dan mereka mendebatnya dalam perkara Nabi Isa. Maka Allah menurunkan firman-Nya Alif Lam Mim. tidak ada Tuhan yang berhak disembah dalam kurung ya, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, hingga lebih dari 80 ayat darinya, dalam kurun surat Ali Imran. Dan berkata Ibnu Ishaq, bercerita kepadaku Muhammad bin Sahal bin Abi Umama dengan berkata, ketika penduduk Najran datang kepada Rasulullah menanyakan tentang Isa bin Maryam, turun pada mereka ayat awal dari surat Ali Imran hingga ayat 80-an diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Belum jelas sih ini. Tapi Ali Imran ini memang tentang untuk ini Nabi Isa. Coba Ibu poin yang ingin Ibu sampaikan tadi terkait Imran apa Bu? Ya, jadi kalau kita baca, ini adalah Quran surah Al-Imran ayat 45. Ingatlah ketika malaikat berkata dalam kurung ini Jibril, ya, dan kita sepakat itu Gabriel yang bicara kepada Maryam. Ini Maryam menurut Pak Sumarin Maryam yang mana nih? Ada dua Maryam atau enggak di dalam Quran? Ya, ada dua Maryam lah menurut pengertian. Satu aja yang kami Maryam pahami. Siapa? Maryam ibunya Yesus atau Isa, ya. Oke, ibunda Isa. Berarti hanya ada satu Maryam, hanya ada Maryam ibundanya Isa yang dibicarakan di dalam Quran. Oke. Sekarang dia berkata, Pak, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan katanya dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Jadi menurut Quran, ya, ada seorang perempuan bernama Maryam yang akan melahirkan tanpa ayah biologis yang merupakan kalimatullah, firman Allah, dan rohullah atau rohalah. Makanya di hadis Anas bin Malik 72, gelar daripada Isa, ya, gelar daripada Nabi Isa di dalam Quran Bapak adalah kalimat Allah, firman Allah, dan roh Allah. Sekarang kita lihat, ini Al-Imran 47. Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai, ini masih sama ya ceritanya. Aku belum disentuh laki-laki dan Allah berfirman dengan peran Jibril, demikianlah Allah menghendaki apa yang Allah berkata. Jadi dia kelahirannya dari perawan. Ya. Nah, di dalam Quran Bapak, Maryam dituduh bersinah. Ya, ini yang dibenarkan kemarin oleh Menachem Ali. Ya, katanya di dalam kitab Talmudnya Yahudi, orang Yahudi menuduh Maryam berzinah juga. Sekarang kita lihat, ini Quran surah 19 Maryam. Apakah ini Maryam yang sama yang dibicarakan di Quran surah Al-Imran atau Maryam yang berbeda, Pak? Menurut Pak Martin dan menurut ulama-ulama Makassar, Bapak. Ini Quran surah Al-Imran surah 3 ada nama Maryam di sini yang katanya mengandung seseorang yang bergelar kalimatullah dan rohullah. Sekarang saya tanya Quran surah 19 ini ada Quran surah Maryam. Ya, Saya tanya, kok Bapak tanya balik. Quran surah 19 ada surat Maryam. Ini Maryam yang sama yang dibicarakan di Al-Imran apa Maryam yang berbeda menurut Pak Sumardi? Yang kami pahami adalah Maryam yang sama. Oke. Kalau sekarang pemahaman kami salah berarti kami yang perlu belajar lagi. Sekarang di sini disebut hai saudara perempuan Harun. Yang tadi Bapak mengatakan bukanlah saudara perempuan. Artinya Maryam ibu Isa ini, pointer saya jelas nggak nih? Maryam ibu Isa. Ini disebut juga saudara perempuan Harun. Ya, ibu Ketika ini lahir, ya dikatakan dituduh lagi nih sebagai seorang pezina. Ayat berapa Isa tadi sudah rangkum. Coba kami buka Al-Quran. Sebentar, saya mau jelaskan dulu. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya masih baby. Jadi Yesus katanya masih ada dalam ayunan. Ini juga ada di dalam Injil Gnostik atau Injil palsu ya Pak. Yesus berbicara di dalam ayunan ini ada di dalam Injil kanak-kanak Thomas dan Injil Tufuliah. Jadi Injil kanak-kanak Yesus dalam bahasa Arab. Tetapi kalimatnya berbeda.
Jadi Isa yang masih baby ini, baru lahir, dia bicara di dalam buayan. Ya, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil. Ini enggak ada ya Pak ya. Yesus tidak pernah dibeli kitab, apalagi menulis kitab. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi baru lahir sudah jadi nabi nih Pak. Di dalam Quran Bapak, Yesus baru lahir sudah jadi nabi. Yesus menerima kitab dan menerima firman tidak dengan perantaraan malaikat ya Pak. Dari baru bayi jebrol langsung bisa bicara dan dia berkata, aku diberi kitab dan aku ini seorang nabi. Ini baru usianya baru berapa jam ini, mungkin baru lahir loh Pak. Ini baru dibawa Maria loh ini, babynya ini. Sekarang kita lihat. Aku nggak bicara ke sini dulu. Nah ini yang saya mau katakan, the invented gospel of Thomas. Injil bayi Yesus menurut Thomas. Ya, ini adalah satu yang paralel. Ya, jadi Yesus membuat burung dari tanah liat. Ini juga cerita dongeng yang masuk di dalam Quran Bapak. Ya, ini ada di dalam karya abad pertengahan disebut Toledot Yesus. Ya, ini adalah kisah dongeng. Ketika bagaimana Ibu tahu ini kisah dongeng? Loh. Bagaimana misalnya sampai Ibu berkesimpulan ini kisah dongeng? Oke, saya jelaskan. Oke. Yang bukan dari gereja. Injil. Atau adakah dinukil mungkin dari para tabiinnya Ibu? Tabiin artinya murid dari murid Yesus atau murid dari muridnya, adakah dinukil seperti itu gitu? Injil palsu itu artinya ditulis setelah saksi mata meninggal. Jadi kalau Pak Sumarin baca Alkitab Kristen dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, itu ditulis pada zaman para rasul masih hidup, Pak. Saksi matanya masih hidup. Ketika Wahyu, kitab terakhir ditulis oleh Rasul Yohanes, itu dia meninggal tahun 90-an. Kalau Thomas apa murid atau bukan? Pak, Injil Thomas ini tidak ditulis oleh Thomas, Pak. Injil ini abad ketiga. Rasul Thomasnya sudah mati, Pak. Ya, Rasul Thomasnya mati. Abad pertama, Pak. Di Injil Matius juga ditulis misalnya inilah Injil menurut Matius, gitu. Inilah Injil menurut Lukas. Berarti orang yang lain yang menuliskan mengatasnamakan the gospel according to, the gospel according to, the gospel according to gitu. No. Pada waktu itu Pak, tidak ada yang namanya copyright, tahu ya copyright. Jadi buku itu belum dicetak dengan mesin cetak. Mesin cetak itu adanya kira-kira tahun 1400-an. Pada waktu itu ditulis dengan perkamen, Pak. Orang-orang tuh nggak ada yang namanya kalau kamu nanti nyontek bukuku, kamu nyalin, terus aku mengklaim gitu loh. Aku punya, nggak ada pada waktu itu, Pak. Jadi mereka mencatut nama-nama rasul pada waktu itu supaya buku ini itu terkenal, istilahnya seperti itu. Tetapi buku ini tidak diterima di gereja, Pak. Kita mensortirnya, makanya buku ini tidak masuk di dalam kanon Alkitab kita. Ini palsu, Pak. Ini kisah dongeng. Jadi ini ditulis pada abad ketiga di mana kaitannya dengan standar palsu, dan ini mungkin kami harus lebih belajar lagi apa standarisasinya nanti. Di dalam Kristen kaitannya palsu. Terus siapa orang-orang yang punya otoritas? Ya, nanti kita akan bicara topik. Karena agama itu tersangkut dengan orang-orang para pelakunya ya. Ya, jadi semua kitab itu ditulis oleh saksi mata. Tidak boleh ditulis oleh yang bukan saksi mata. Jadi kenapa Injil-Injil ini tidak dimasukkan, Pak? Karena ini cerita buat-buatan. Dan bagaimana kita bisa mengoperasikan? Nggak bisa, Pak. Maria udah mati. Maksud Ibu bahwa misalnya Matthew menulis, ya, inilah gospel menurut Matthew, artinya dia sendiri yang menulis gitu. Ya. Bukan orang lain ya gitu ya. Tidak. Oke. Ya, itu nanti kita bicara kanonisasi Alkitab lain waktu. Oke. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada Bapak bahwa ini adalah Injil Gnostik namanya, Injil palsu. Nah, cerita mengenai Yesus membuat burung dari tanah liat, kemudian Yesus bicara nih ya Pak ya, nih lihat nih. Ini salah satu paralel Injil Thomas dengan bayi Yesus Al-Quran ditemukan dalam Injil Arab. Ya, Injil Tobiyah tentang masa kanak juru selamat. Ya, di mana kisah Yesus bicara ketika bayi dalam buaya ini diceritakan di Injil Thomas, Pak. Diceritakan Yesus bicara bahkan ketika dia berada di dalam buaya dan berkata kepada Maria, akulah Yesus anak Allah, sang firman atau logos yang kamu lahirkan sesuai dengan pernyataan malaikat Jibril kepadamu. Dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Jadi kata-katanya memang berbeda, tetapi cerita mengenai Yesus bicara pada waktu dia masih bayi, itu ada masuk dan paralel dengan Quran surah 19, surah Maryam ayat 29 sampai 34. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tadi Bapak mengatakan ya Ukhta Harun bukanlah Ukhta Harun. Sekarang kita lihat Ahtahrim. Ya, Ahtahrim. Ayat 12 mengatakan, dan Maryam binti Imron. Ini Maryam yang mana menurut Bapak? Maryam ibunda Yosis.
Ya, di sini disebut Maryam anaknya Imron. Berarti Maryam yang di Al Imron tadi itu sama enggak dengan Maryam ini, Pak? Ya, terus Maryam binti Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam parjahannya sebagian dari roh kami. Dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Berarti ini yang kita bicarakan, Maryam anak, binti itu anak ya Pak ya? Anak perempuan bukan? Maryam anak perempuannya Imron. Saudara perempuan Harun yang ada di kitab surah 19 tadi adalah yang sama yang dibicarakan di At-Tahrim. Jadi Maryam adalah putri Imron sesuai dengan Quran surah 6 ayat 12 dan saudara perempuan Harun sesuai dengan Quran 19 ayat 28. Kata Bapak tadi tidak ada dua Maryam. Berarti kita sepakat hanya ada satu Maryam. Nah, sekarang kita lihat siapakah Imron? Sekarang Al-Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat. Jadi keluarga Imron adalah keluarga pilihan Allah. Nah, siapakah Harun? Sekarang kita baca di Al-Araf 142. Kami telah menjadikan kepada Musa, memberikan Taurat kepada Musa 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, jadi 40. Ya benar, Musa naik ke Gunung Tuhan, berpuasa, menerima Taurat, 10 perintah Allah, 40 hari 40 malam. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudara, sampai sini masih sesuai nih dengan Alkitab. Musa berkata kepada saudaranya Harun. Ini Harun yang sama nggak Pak dengan Harun yang ada di Al-Imran, di Al-Araf ini? Atau ada Harun yang lain nih, Harun Al-Rashid gitu mungkin? Harun Al-Rashid atau Harun siapa? Ya, menurut Pak terus, Sumarni dan menurut para ulama Bapak? Oke, berarti kita bicara Harun yang sama. Ya, kalau Harun ini saudaranya Musa, ya, Harun dan Musa ini anaknya Imron dan Maryam itu juga anaknya Imron. Berarti Maryam memang putranya Imron dan Harun. Ya, terima kasih. Ya. Sekarang kita lihat saya ini Al-Qasas. Sangat apa ya? Sangat Oke. Al-Qasas ini surah 28 ayat 33 sampai 34. Dia dalam kurung Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka." Ini ketika dia masih di Mesir kali ya, dia membunuh seorang Mesir untuk menyelamatkan saudara. Sehingga aku takut mereka membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Memang di dalam Alkitab kita Musa itu lidahnya tidak, ya Harun itu lebih fasih berbicara. Dikatakan maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataan. Sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku. Jadi dijelaskan Harun itu saudaranya Musa. Jangan dikatakan ini saudara dalam pengertian saya boleh memanggil Pak Sumarlin saudara, saya boleh memanggil Pak Edo saudara, saya boleh memanggil Pak Albulanda saudara. Semua jadi saudara saya dong Pak, satu dunia. Al-Quran mengkonfirmasi bahwa Harun dan Musa adalah saudara kandung, betul? Sesuai dengan Al-Araf 150. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih, tadi berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan. Ini ketika Harun membuat anak lembu emas, ya. Tapi di Quran Bapak Samiri, ya orang Samiri yang membuat anak lembu emas. Adakah kamu mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa melempar loh, dia melempar 2 loh batu itu. Dan dia memegang rambut kepala saudaranya, akiknya nih. Saudaranya laki-laki Harun sambil menarik. Harun berkata, hai anak ibuku lah. Berarti Musa dan Harun bersaudara. Karena Harun berkata Musa anak ibunya. Paling nggak salah baca. Isa adalah anak Maryam. Cucu Imron. Keponakan Musa. Dan imam besar Harun. Nah ini merupakan hal yang aneh Pak. Ini saya kasih tahu Bapak ya. Ini silsilah Isa dan Yesus yang berbeda. Ini adalah Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ismail ada di sini. Dan dia masih punya 6 anak lainnya dari keturah yang di dalam Quran Bapak tidak tahu. Ya, Abraham itu istrinya 3 Pak. Hagar, Sarah, dan keturah. Dia punya 6 anak lagi di sini. Kemudian Ishak itu anaknya kembar Pak. Esau dan Yakub. Ini juga di dalam Quran Bapak nggak tahu. Ya, Yakub. Ya, Esau itu bapak kaum Edom yang di Palestina sekarang. Yakub itu disebut Israel. Israel ini masih jauh Pak. Ya beranak ya. Kemudian dia menurunkan Yakub anaknya, salah satu anaknya ada 12 anaknya, salah satunya namanya Yehuda. Dia punya 12 anak laki-laki, Yakub punya 1 anak perempuan, Yehuda. Ini masih 11 generasi lagi Daud 27 generasi lagi, baru Yusuf dan Maryam, ini dari garis keturunan Salomo dan Nathan. Baru melahirkan Yesus Kristusnya Alkitab, Pak. Nah, kalau di tempat Bapak, nih ya Pak ya, Yakub ya punya anak Yehuda, saudara tuanya namanya Lewi anak ke-3 kalau saya nggak salah, Yehuda anak ke-4.
Ini sama-sama dari Lea ya Pak ya. Istrinya Yakub itu ada 4 Pak. Ini anaknya Lea. Lewi ini melahirkan Kehat melahirkan Amram yang di dalam Alkitab di dalam Quran Bapak disebut Imron. Imron Pak. Di dalam Alkitab Bapak ini kawinnya tahu nggak Pak sama siapa? Sama ibunya Maryam Pak, namanya Hana. Lah keliru lagi nih. Amram itu kawinnya sama Yokebed Pak. Ya, ini menurunkan Miriam yang Bapak sebut saudara perempuan Harun dan Musa, yaitu binti Imron. Menurunkan Isa. Lah Isa yang di Quran Bapak itu beda 1400 tahun dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab Pak, dalam sejarah. Lagi sapa sing kawe iki Pak? Ya, sapa sing apis, sapa sing kawe. Sekalipun masa hidup Miriam dan Maryam berbeda 1400 tahun, terlihat ada benang merah yang menghubungkan indikasi kesalahan dalam Al-Quran. Yaitu pertama, kemiripan nama Miriam dengan Maryam. Kesamaan nama sang ayah yaitu Amram dan Imron. Penyebutan saudara perempuan Harun bagi Miriam ternyata memang benar, tapi bukan bagi Maryam, ibu Isa. Dalam salah satu hadis Muslim disebutkan adanya keheranan penduduk Najran tadi yang itu sudah bacakan dengan penggunaan istilah ya ukhta Harun ini. Mughirah bin Syu'bah melaporkan ketika aku datang ke Najran, mereka penduduk Kristen Najran, ya jelas ini Kristen ya punya kitabnya ngerti ya. Engkau melafalkan, hai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam dalam Quran, padahal Musa dilahirkan lama sebelum Yesus. Ketika aku menjumpai lagi Rasulullah, aku menanyakan tentang hari Rasul menjawab masyarakat zaman dulu sering memberi nama kepada anggota keluarga mereka mengikuti nama-nama Rasul dan orang-orang suci zaman dahulu. Nah di dalam Alkitab Pak, Harun itu bukan orang suci Pak. Harun itu membuat anak lembu emas bagi orang Israel. Yang ya, di dalam kitab suci kami ya, Harun adalah seorang nabi Allah. Nah, jadi Harun mungkin bukan karena nabi, Pak. Harun itu imam besar. Ya, itu kan Bapak, yang Ibu pahami di Alkitab Ibu. Kembali lagi ke poin ya Harun kami. Ini orang tidak Yahudi boleh kok Pak. Ya aku percaya sama Yahudi toh Pak. Masa aku percaya sama orang tidak Arab? boleh ya, kembali ke poin pertama tadi. Tidak bolehkah kami memahami sesuai dengan pemahaman kami? Boleh. Bapak mau Terus beli tas yang KW juga boleh. Sekarang saya tanya Pak. Banyak orang Indonesia beli tas LV KW, Hermes KW, masuk kita larang? Kan enggak. Sebentar Bu Sofi, aja. Kita tunggu yang kedua apa Pak Sumarin, silakan. Ya, yang kedua ya. Ibu Sophie tadi sudah panjang lebar menjelaskan kepada kami ini itu ya. Namun kembali lagi bahwa sebagaimana yang premis yang Ibu Sophie kemukakan di awal tadi bahwa memahami punya Kristen ya berdasarkan punya Kristen, punya Islam, memahami secara Islam. Di situ poinnya. Jadi kalau Ibu mengatakan ini begini, ini ke situ, ini ke sini, ini ke situ, nggak apa-apa. Nah, gini Pak Sumarlin, Bu Sophie, Pak Sumarlin, jadi dalam dialog akademis ini yang kami gunakan biasanya memang kritik teks dan kritik tidak hanya teks saja tapi konteks dan dengan beberapa ketiga kalau metodenya Bu Sophie Atul yang akan kita pakai untuk mengukur ini bukan metode saya ya cara Ibu ini memang fakta sejarah. Caranya Ibu dalam pemaparan seperti ini, begini ayatnya ini seperti ini. Maka setiap orang bisa melakukan juga. Punya Kristen salah nih. Ini begini karena ini di sini, karena ini di sini gitu. Kontradiksi ini di sini kan seperti yang kita lihat banyak, ya kan? Dan itulah yang akan terjadi. Tidak ada kontradiksi di dalam itu kan menurut Ibu, tapi menurut orang yang lain yang memandangnya yang bertentangan dengan Ibu. Ya sama dengan posisi saya saat ini gitu misalnya. Ibu berseberangan dengan saya. Gini Bu Sophie, Pak Sumarlin. Langsung lebih baik ke substansi saja Pak. Karena kalau gini Pak, maksud saya substansi saja. Kalau memang Bapak tidak ada penjelasan terkait yang Bu Sophie sampaikan tanggapan ini. Karena ketika Bapak menyampaikan kontradiksi atau kesalahan, kalaupun itu kesalahan di Alkitab bukan berarti membenarkan yang ada di Quran. Jadi saya pikir bicara substansi. Substansinya di sini seperti yang kami katakan tadi, yang kami ingin diskusi itu tentang parameter kita memahami agama kita gitu kan. Bukan saya ingin men-challenge Bible, Ibu punya men-challenge Al-Quran, bukan itu poinnya. Kalau cara-cara seperti ini, diskusi seperti ini kita lakukan, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada ujungnya gitu. Bukan kami tidak ingin menjawab ini itu di sini, tetapi akan makin panjang, makin lebar. Itu aja sih yang ingin poinnya. Ini memang kesalahan Al-Quran. Enggak apa-apa. Ini bukan kontradiksi itu begini loh Pak. Kontradiksi itu ya di salah satu Quran Bapak ayat disebutkan penciptaan
penciptaan 6 hari, di ayat Itu lainnya juga ada 8 hari. penjelasannya. Ini kita bicara kontradiksi. Itu ada Nggak penjelasannya. ada penjelasannya. Tapi bukan Kita sini bicara tempatnya nanti, kami ya. untuk ini. Enggak apa-apa. Ya, sekarang Ya. saya mau bicara sejarah. Yang kita bicarakan di sini bukanlah tafsir. Kita Mungkin tidak kami menafsirkan. berterima kasih Yang ya, kita kami bicara undur di diri sini, dulu, Bu. Yang Kaitannya kita bicarakan di sini hal ini. sejarah, Pak Sumarlin. Iya. Ya. Jadi misalnya nih ya, dalam Quran orang Samaria membuat lembu emas. Orang Samaria itu belum ada, Pak, zaman Musa. Baru ada 700 tahun setelah Musa mati. Nah, ini merupakan bukan kontradiksi, Pak, kesalahan sejarah. Kalau kontradiksi itu di satu ayat dikatakan orang Samaria, ayat lain mungkin dikatakan orang Betawi yang bikin lembu emas zaman Musa. Itu baru namanya kontradiksi. Tapi kalau ini kita bicara bukan kontradiksi, ini kita bicara tidak koheren dengan fakta sejarah. Nah, itu problemnya. Ya. Jadi keturunan itu disebut dengan anak, bukan saudara perempuan. Sama seperti Yesus disebut anak Daud, yaitu merujuk pada sebutan Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Jadi Yesus tidak pernah disebut saudara laki-laki Daud, tapi disebut anak, karena itu merupakan keturunan daripada Daud. Ya. Nah, yang saya mau Pak Sumarlin menjadi bahan pemikiran dan juga semua orang muslim yang mendengarkan. Ya, tadi yang pertama bereaksi terhadap ayat ini adalah Ka'b al-Ahbar, ya. Dia tadinya convert ya dari Kristen ke Islam sebagai mantan ahli kitab, ya tentunya beliau punya banyak pengetahuan tentang sejarah dan Pak Edo, ahli kitab ya tentang Pak kitab. Edo, kami izin. Ya, gimana Pak? Kami izin dulu ya. Oke Pak, jadi gini banyak. Pak Sumarlin, Bu Sofi. Ya. Thank you Pak Sumarlin. Jadi intinya yang Bu Sofi sampaikan ini siap untuk nanti didiskusikan lagi. Mungkin Bapak ada beberapa teolog Bapak atau Ustadz yang ingin diskusi, kami terbuka. Apa namanya? Gitu. Kami belum belum berpikir ke arah situ ya, kaitannya dengan ini. Ya, baik. Belum berpikir ke arah situ. Ya, kami berharap nanti lain waktu Bapak bisa berkunjung lagi dengan topik yang berbeda atau yang sama ya Pak ya. Karena hal-hal seperti ini sudah cukup banyak dijawab baik para ulama, baik para teman-teman kita. Jadi kita hanya mengulang hal-hal yang itu aja akhirnya kan, seperti itu. Ini yang kami anggap hal yang mereka nggak bisa jawab. Oke. Dan ini sudah banyak dijawab oleh orang-orang yang lain selain kami. Jadi Jadi kalau saya melihat ini ya Pak Sumarlin, saya akan bertanya-tanya lagi nih Pak. Tas LV yang saya beli itu tas aslinya apa tas palsunya? Dan itu menjadi pertanyaan kita semua. Ya, kami hormati apa yang Ibu sampaikan. Ya. Dan Ibu kalau memang meyakini bahwa apa yang Ibu sampaikan itu adalah satu hal yang benar, cukup doakan kami. Ya, kalau mengenai tafsir, semoga semua bisa tafsir, Pak. Apa yang Ibu sampaikan itu, apa yang Ibu yakini, kalau kita bicara sejarah apa itu yang nggak Ibu bisa berubah, Pak. Kemudian mendatangi kami, kan seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara tafsir, orang bisa menafsirkan sesuai dengan agamanya masing-masing tadi menurut Bapak. Tapi kalau kita bicara fakta sejarah, Pak, nggak bisa, Pak. Proklamasi Indonesia itu 17 Agustus 45, nggak bisa, Pak, dirubah. Itu fakta sejarah masalahnya. Oke, tapi yang ingin kami sampaikan di sini, kalau metode yang Ibu digunakan semua orang, kita lihatlah juga yang bisa digunakan supaya teman-teman misalnya dari Muslim men-challenge kitab Ibu, kan seperti itu. Mereka juga akan mengatakan, oh ini juga kesalahan, ini kesalahan. Akhirnya yang terjadi kita tidak ada kesalahan sejarah di dalam Alkitab. Nggak ada, Pak. Kita menerima kitab Yahudi kok. Kitab Yahudi kita pakai. Makanya kitabnya disatukan di dalam kitab Kristen kita. Jadi kita menerima bulat-bulat apa yang orang Yahudi pakai. Iya, jadi kita tidak pernah mempertentangkan siapa yang dikorbankan, Ismail apa Ishak, yang nggak pernah, Pak. Nggak masalah. Kita telan bulat-bulat, walaupun berbeda tafsir, gitu kan? Berbeda tafsir mengenai akidah Ishak atau kejadian 22 itu biasa. Tetapi bahwa Alkitabnya kita telan bulat-bulat itu wajar, itu fakta sejarah. Kita nggak pernah ini nih Pak ya, contohnya Yahudi tidak pernah mengatakan kitab Taurat itu diturunkan ataupun kitab Injil diturunkan kepada Isa, itu nggak sesuai dengan fakta sejarah, Pak. Gitu. Walaupun mereka tidak percaya kitab Injil, tapi tidak ada orang Yahudi yang menyatakan ada kitab yang diturunkan kepada Yesus, nggak ada itu, Pak.
Ya, itu contoh, saya mau ngomong. Terima kasih. Berbeda tafsir, tapi bukan berbeda fakta sejarah. Saya padahal saya penasaran loh dengan Jangan ini. dulu teman-teman, biarkan Pak Marlin dengan Bu Sofi, silakan. Ya, kami mohon izin live. Terima kasih banyak kaitannya dengan hal ini. Ya, cukup didoakan kami jika memang apa yang Ibu sampaikan adalah hal yang baik. Karena kami pribadi orangnya tipikalnya apa yang benar itu yang kami ikuti. Betul, mungkin saja karena kami belum belajar. Itu saja. Ya, namun juga kami berharap kalau menyampaikan hal-hal seperti ini, Ibu pelajari dulu juga dari karena saya pelajari, Pak. Pemahaman orang-orang. Justru karena saya pelajari, makanya saya heran. Anda masih bisa percaya bahwa masalahnya kita sama-sama belajar, Yesus, yang menjadi beda kita sama-sama belajar, tapi kok yang keluar dari pemahaman saya berbeda dengan Ibu gitu kan. Itu yang poinnya. Beda tafsir terima kasih itu banyak biasa. Sekali. Tapi tidak koheren dengan sejarah itu yang kita tidak boleh keliru, Pak. Tadi kan saya sudah mengatakan, mengukur satu kitab itu firman Tuhan atau enggak, harus koheren dengan sejarah, Pak, fakta. Bagaimana mungkin Allah yang maha tahu bisa berkata orang Samari membuat lembu emas pada zaman Musa? Terima kasih banyak, Ibu. Itu loh, Pak, yang saya tanyakan. Terima kasih banyak. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak. Untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari diri kami di Zoom ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Segala hal yang salah dari kami semata-mata dari kebodohan kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarlin. Tuhan berkati, Waalaikumsalam, Pak. Tuhan berkati. Ya, mantap. Oke, saya buka mic teman-teman, tapi tolong jangan menyinggung yang sudah ada ya, biarkan itu menjadi Pak Sumarlin dengan Bu Sofi ya. Jadi kita alihkan dulu topik yang lain ya, tapi yang Bu Sofi sampaikan malam hari ini dan Pak Sumarlin menunjukkan bagaimana para apologet Kristen bisa berdialog dengan baik dan akademis dengan teman-teman Muslim. Jadi yang di YouTube jangan salah paham ya, saudara Muslim, kalau Anda ingin berdiskusi dengan lebih elegan ya di forum CIA, Anda itu yang buat Anda kurang berkenan, tetapi Anda justru memilih membalas dengan cara yang sama, bukan malam hari ini. Dan Pak Sumarlin membuktikan bahwa kami para apologet Kristen masih yang di YouTube, kapanpun ada mau berdialog dengan Kristen, kami siap ya, ada bertendensi untuk menjatuhkan, tetapi semuanya berdasarkan fakta. Dan sepanjang acara juga moderator sudah bekerja keras untuk menertibkan teman-teman sehingga di setting juga relatif baik, tidak ada tekanan-tekanan kepada Pak Sumarlin, dan saya berharap Pak Sumarlin juga tidak kapok ya untuk berkunjung ke Zoom CI. Jadi saya malam hari ini tutup ya. Silakan Bu Sofi. Sebenarnya begini sih, Dok. Ya maklum karena memang itu kan memang mereka harus mengatakan seperti itu ya, kalau enggak ini kan akan bertentangan dengan fakta sejarah yang ada ya kan. Jadi tetapi bahwa kita sudah menunjukkan bukti-buktinya dari Quran sendiri ya, dan bukti-bukti keheranan dari orang Yahudi dan orang Kristen, kok bisa dilafalkan saudara perempuan Harun. Ini jelas mereka memahami bahwa ini salah, keliru gitu loh, makanya mereka mempertanyakan itu gitu. Nah, jadi kita sudah tunjukkan bukti-buktinya dari tafsir Ibn Katsir juga ya, ini kita lihat juga. Jadi dari sumber sejarah Islam, surah Maryam ini yang berisi ayat hai saudara perempuan Harun, surat Makkiyah ya, diturunkan sebelum hijrah. Ya, surat Maryam ini 98 ayat, terangkan sebelum Nabi Muhammad ini hijrah ke Madinah. Jadi di Madinah ketika dia ketemu orang, kok kamu bisa melaporkan saudara perempuan Harun ya. Jadi pada waktu itu surat Maryam yang termasuk surat-surat Makkiyah ini sudah dilafalkan kira-kira berapa tahun nih? 13 tahun
Ya. Jadi pertanyaan orang Kristen Najran yang diceritakan Mugira tadi itu terjadi 13 tahun setelah dia ke Madinah. Jadi sudah 13 tahun ya ayat-ayat ini dilafalkan sehingga tidak mungkin posisinya jadi serba sulit. Kalau dia menarik ayat ini artinya ya ini bukan firman-Nya Allah kan gitu. Ya, tetapi nah para ulama menyadari idiom saudara perempuan Harun ini tidak tepat, maka sesuatu harus dilakukan kan gitu. Ya, sesuatu harus dilakukan. Muhammad tidak dapat merevisi ayat ini, saudara perempuan Harun, karena sudah dilafalkan 13 tahun. Dan itu mengakibatkan kredibilitasnya rusak. Ya, tidak saja di mata pengikutnya, tapi lebih-lebih di mata kaum Yahudi dan Kristen. Makanya orang Yahudi dan Kristen nanya, loh, kok kamu bisa sih melafalkan saudara perempuan Harun ini salah sejarah? Gitu loh. Ya, tapi sudah terlanjur kecebur. Nah, sekarang kita lihat, Zakaria dan Imran itu hidup pada zaman yang sama di dalam Quran. Ini Quran surah 3 Al-Imran 35 sampai 37. Imran itu menyerahkan Maryam pada Zakaria. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku menasarkan kepada Engkau anak dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berhikmat." Ini kan bicara mengenai Maryam pada waktu dikandung sama istrinya Imran. Ya, terimalah nazarku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan." Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Dan aku mohon perlindungan untuk ini serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk. Ingat ya, istrinya Imran mengandung Maryam bernazar. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nasab dengan pemeliharaan, mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Can you believe that? Zakaria dan Imran hidup pada zaman yang sama menurut Quran. Can you believe that? Ini cerita juga diambil dari Injil Gnostik. Ya, kita lihat dulu nih. Maka Tuhannya menerimanya dan Zakaria ini ayahnya Yahya Pembaptis menjadi pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Dikatakan di Baitul Maqdis ada mihrabnya, ya. Ia dapati makanan di sisinya. Nah, ini tidak sesuai. Kenapa? Karena anak perempuan itu tidak bisa diserahkan ke bait Allah yang diambil dari Proto Evangelium Yakobi. Yang diserahkan hanya anak laki-laki, ya, sama seperti Samuel. Jadi perempuan itu tidak pernah diserahkan ke bait Allah. Ya. Itu hanya dilakukan oleh agama-agama yang dikatakan pelacur bakti. Ketika mereka menyerahkan anak-anak perempuannya itu untuk menjadi pelacur bakti. Tapi di dalam tradisi Yahudi tidak ada anak perempuan yang diserahkan ke bait Allah, ya, hanya anak laki-laki yang diserahkan. Dikatakan gini, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam ini mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Jadi Maryam ini dipelihara oleh Zakaria di dalam Quran. Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah merezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Ini diambil dari Proto Evangelium Yakobi. Jadi Imran atau Amram di dalam Alkitab, ayah Musa dan Harun dan Miriam hidup 1400 tahun sebelum Zakaria, ayah dari Yahya lahir. Jadi jelas di sini, Imran, istri Imram, ya, yang katanya namanya Hana. Hana ini ibunya Maria, istrinya Eli. Mereka menganggap ini istrinya Imran. Istrinya Imran namanya Yokebed. Jadi jelas ini ada blunder di sini. Ya, jadi kalau saya tunjukkan lebih parah lagi ini. Ya, di sini Maryam itu diserahkan pada Zakaria oleh istrinya Imran. Akhirnya kita mencapai pada satu kesimpulan, Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Oleh Muhammad Ahmad Khalafullah. Ini ini ya ulamanya Muslim ya. Oke teman-teman, jadi silakan kalau mumpung masih ada Bu Sofi, kalau ada yang ingin berinteraksi silahkan. Tapi tolong jangan menyinggung apa yang Pak Sumarlin tadi sudah sampaikan, biarlah itu menjadi yang sudah terjadi. Jangan ini. Jadi silakan kalau mau nanya-nanya ke Bu Sofi. Saya melakukan ini not to attack Muslims, ya, bukan untuk menyerang Muslims. Kami mengasihi Muslims. Kami mau menunjukkan kebenarannya. Ini loh yang ada di dalam Quran kamu, yang tidak koheren dengan sejarah. Dan itu diakui oleh Muhammad Ahmad Khalafullah. Iya, betul. Ya, tadi poin terakhir menarik ya. Silakan.